Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah tentang pesan leluhurmu kepadamu. Untuk hidupmu lebih baik ke depannya dipenuhi cinta kasih kelimpahan rezeki dan kesehatan. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan dan wejangan apa yang ingin dia sampaikan kepadamu dari leluhurmu untukmu di energi tarot nanti. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang apa yang ingin disampaikan dari leluhurmu kepadamu. Kita lihat dulu masalahmu apa ya, karena ini lebih ke wejangan ya dari leluhur tentang hidupmu ke depan yang lebih baik. Dan kira-kira apa masalahnya? Kita lihat. Oke, di sini ada The Emperor, ada The Fool, ada Two of Wands, ada Five of Wands, dan Queen of Wands. Oke, maaf agak berisik ya, si bocil lagi bermain ya. Oke, kita lihat di sini tentang masalah cinta, perasaan, campur aduk dengan masalah kerjaan juga ya. Dan penantian juga saya lihat di sini. Ingin ketenangan, ingin happy ya, hidup lelah, bingung ya mau ambil jalan apa, bingung mau kemana ya. Nah ini kondisinya saat ini kamu juga pusing dengan kondisi keuangan, mental, fisik ya. Dimana mungkin kamu ada sakit, mungkin juga kamu lagi banyak hutang, angsuran, belum lagi anak tantrum ya. Saya lihat wow banyak macam-macamnya ya, belum lagi terkoneksi dengan orang toksik, entah pasangan, bos toksik, atau teman-teman toksik ya. Dimana kamu bingung juga apa yang harus kamu lakukan gitu. Oke, kita lihat untuk kondisimu yang mana saat ini lagi banyak masalah dari sisi fisik, mental, keuangan ya, dan juga dalam hubungan dan dari karir ya. Oke, kita lihat apa yang ingin leluhurmu sampaikan untuk hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Di sini ada Queen of Pentacles, ada Temperance, Seven of Pentacles, ada The Hermit. Oke, di sini harus ada yang kamu benahi ya. Ada yang kamu benahi dari dalam dirimu, dari juga lingkunganmu ya. Oke, bicara lingkungan, tempat tinggal itu mempengaruhi dari sisi energi. Jadi leluhurmu ingin menyampaikan untuk kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai itu dari pertukaran energi yang baik. Atau kalau macam contoh ya, apa yang kamu kenakan, semua ini kan energi ya, di dalam kehidupan ini ya, entah benda mati, benda hidup ya, ataupun makhluk hidup ya, ataupun apapun itu pertukaran energinya up ya. Jadi
Ya, kamu juga harus bersinergi dengan itu. Dimana di sini leluhurmu menyampaikan untuk memakai baju yang bersih, ya, memakai baju yang nyaman, tidak usah ikut tren. Karena apa? Itu membuatmu nyaman, kamu happy, orang juga happy, hubunganmu happy, enjoy, gembira, bahagia akan datang dengan sendirinya kalau kamu nyaman. Dari mana? Dari pakaian dulu. Wangi. Jangan sudah sempit dipakai ataupun bajunya lusuh, nggak disetrika. Berarti kamu sama saja mengizinkan orang tidak menghormatimu dan tidak menghargaimu, karena dirimu sendiri tidak menghargai dirimu. Jadi berpakaianlah yang nyaman, tidak usah lihat harganya ya. Yang penting nyaman dan bersih dan wangi. Ya, nah ini leluhurmu menyampaikan untuk apa yang kamu kenakan dulu. Kalau kamu nyaman pasti energinya baik, ya. Kamu juga akan melayani orang atau berkomunikasi dengan orang juga baik, dan kondisinya ke depan akan lebih bahagia. Ya. Berikutnya di sini semesta mau sampaikan juga ya, dan leluhurmu menyampaikan untuk rumah itu harus bersih. Karena kalau rumah tidak bersih, itu yang akhirnya bikin kamu pusing, sakit-sakitan. Ujung-ujungnya uangmu habis, ujung-ujungnya kamu gak konsentrasi kerja, ujung-ujungnya tidurmu gak bagus. Ya. Ini yang harus kamu lakukan supaya hidupmu ke depan lebih baik dari sisi fisik, mental, dan keuangan. Ya, karena apa? Kita bicara tentang pertukaran energi. Rumahmu energinya negatif, ya jangan kaget kalau dirimu negatif dan kamu keluar dari rumah terkoneksi dengan orang-orang negatif. Kenapa? Karena energimu menarik mereka sesuai dengan energimu. Ya. Jadi ini coaching ya. Saya coaching, biasanya berbayar. Ini kasih gratis karena panggilan jiwa, panggilan hati ya. Ya, karena kartunya terbuka seperti gini, jadi saya baca aja. Jangan kamu bilang Kak Ica menggurui, Kak Ica berceramah apa enggak. Readingan ini untukmu dan untukku juga. Dari leluhurmu, dari semesta juga. Untukmu dan untukku. Saya nggak ada hubungan dengan kalian. Ya, biasanya ini berbayar coachingan. Ya, untuk hidup lebih baik, hidup lebih tenang, hidup lebih damai. Tapi gratis. Kalau kamu nggak mau ya silahkan skip aja. Supaya hidupmu lebih tenang, rumah harus bersih, rapi. Ya, ini dari dalam rumah dulu nih, karena kondisinya kamu tidak bisa bagus di luar karena dalam rumahmu tuh energinya nggak bagus. Kamu ribut marah-marah di luar ya, karena apa? Energi dalam rumahmu tuh jelek. Atau bahkan orang dalam rumah berkonflik. Kenapa? Karena energi rumahmu jelek. Nah ini diperbaiki dulu. Mungkin hal-hal sepele yang mungkin kamu rasa biasa aja kok Kak Ica, tapi itu berdampak besar untuk dirimu. Ya, contohnya rumahmu kotor, kamu pusing mumet, bagaimana mau konsentrasi cari duit? Ujung-ujungnya rezekinya seret. Karena apa? Sudah mumet duluan, sudah pusing duluan. Kenapa? Ya rumahnya kotor. Mau istirahat bagaimana? Ya, mau bersihkan juga capek, ujung-ujungnya nggak produktif karena udah capek duluan, ngeluh lagi ya, otomatis kamu cari, kalau ngeluh-ngeluh kan energi negatif. Nah ini, jadi sebisa mungkin rutin, karena kalau cuman seminggu sekali dibersihkan nih contoh ya, seminggu sekali dibersihkan itu rumah, ya capek, ya. Jadi setiap hari pelan-pelan, oh kemarin kan pasti kalau setiap hari kan tidak terlalu berdebu, setiap hari kan nggak terlalu banyak tenaga kita keluarkan, nah ini harus rutin. Ya, supaya tidak terlalu mengeluarkan energi yang banyak. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan dan leluhurmu menyampaikan untuk energimu tetap up, ada aktivitas yang rutin yang mana pekerjaan yang ringan, membersihkan rumah, cuci piring juga yang bagus, yang bersih, dan disimpan di tempat yang rapi. Kenapa? Karena salah satu energi negatif itu dari sisi kesehatan. Kalau tikus banyak di rumah itu kurang sehat. Kamu akan sakit. Ya, dan bau-bau itu mengundang energi negatif, mereka datang ya, tikus ataupun makhluk-makhluk yang kurang bagus ya, kecoa. Nah itu. Ujung-ujungnya kamu sakit. Sakit apa? Keluarkan biaya lagi. Ya, jadi di dapur tuh harus bersih. Ya.
Coba kamu lihat orang-orang energi uang ya. Energi uang mana mau makan di dekat sampah debu-debu, nggak ada. Itu orang-orang di kelas menengah ke bawah atau kelas ke bawah aja yang malah tidur di samping sampah ya. Iya kan? Karena itu kelas-kelasnya. Jadi kamu sekarang menentukan kelasmu. Ya. Kalau kamu mau kelas atas, energimu baik, uang dekat-dekat kamu, ya otomatis rumahmu bersih, di dapur juga bersih. Karena kalau kamu terkoneksi dengan energi yang kurang bagus, ya siap-siap aja hidupmu berantakan. Kenapa? Karena kamu yang minta. Dari apa? Dari pola hidupmu. Dari cara kamu menunjukkan siapa dirimu. Oh, nggak apa-apa kok, bisa besok cuci piring. Ya berarti kamu siap-siap aja. Besok bangun pagi udah mumet, aduh piring belum. Harusnya energi yang ceria, tapi kamu sudah bangun pagi dan aduh piring masih kotor, aduh bau busuk lagi, ini lagi. Nah itu. Ya, jadi leluhurmu menyampaikan untuk hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, dibersihkan. Jangan ada ngeluh gitu ya. Di pakaian kotor dibersihkan, piring kotor, ya lantai disapu, dipel ya, dipel untuk wangi. Jadi jangan pelit, wah saya mau beli aromaterapi atau pel yang wangi-wangi nanti uangnya habis. Enggak, malah kalau kamu wangi, mencium aromaterapi, wangian, kamu tuh kan akan enjoy. Nah enjoy itu menarik energi bahagia itu kamu akan produktif, ada aja rezekinya. Tapi kalau kamu sudah merasa pelit, sudah merasa ini, ya jangan kaget rumahmu busuk, kamu stres, pusing, terus ujung-ujungnya sakit kepala, beli obat, ya nggak bisa konsentrasi kerja, ujung-ujungnya nggak dapat duit. Nah itu ada rantai kayak terikat gitu. Jadi jangan pernah pelit untuk dirimu, jangan pernah pelit untuk energi yang positif, ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada Page of Cups, ada Eight of Cups, ada Ace of Wands, ada The Devil. Wah. Di sini semesta dan leluhurmu juga ingin menyampaikan kepadamu, simpan barang secukupnya. Jangan banyak barang di rumah. Selain rumah tidak bisa dibersihkan, sarang debu, sarang laba-laba dan kecoa, ini contoh ya, yang tadi saya bilang energinya negatif, sirkulasi udara terganggu, ya, rumah sempit. Bagaimana rezeki mau datang kalau rumahnya seperti gitu? Jadi barang-barang itu dirapikan, baru kalau memang sudah tidak bisa dipakai dibuang, ataupun kalau masih bisa dipakai dan kamu tidak pakai lagi tapi masih layak pakai, dikasih orang. Atau sekarang bisa jual pre-love, jadi penambahan penghasilan untukmu. Kalau kamu kasih sedekah ke orang, berarti kamu mendapatkan doa dari orang. Itu kan bagus ketimbang kamu tumpuk di rumah ya, bikin debu, ujung-ujungnya rezeki terhambat. Ya kan? Sama seperti kalau air di dalam gelas full, pasti airnya tumpah. Ya, otomatis ya kamu cuma dapat segitu doang. Tapi kalau kamu kosongkan gelasnya, airmu itu tidak akan terbuang. Ibaratkan rezekimu tidak akan terbuang, dia tetap di wadah. Ya, wadahnya tetap tertampung. Nah ini, jadi harus bisa lebih melihat apa yang kamu butuhkan. Jangan terlalu banyak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, ujung-ujungnya rusak karena nggak dipakai. Ya, otomatis ya sama saja kamu membuang uang. Jangan gengsi. Ya, pakailah pakaian tadi yang saya bilang, nyaman, bersih, rapi, nggak usah lihat harganya. Ya, harga itu relatif. Kalaupun mungkin kamu di acara sosial atau apa, ya nggak apa-apa pakai satu brand yang bagus, ya nggak apa-apa, nggak masalah, sesuai kemampuan. Ya, tetapi bukan untuk tiap hari kita nggak nyaman tapi tetap dipakai, ya itu merugikan dirimu sendiri. Selain kamu sakit, ya nantinya pasti kamu sakit kan kalau barang-barang yang tidak kamu nyaman baru kamu tetap di situ, ya pasti ada dampaknya gitu ya. Jadi barang-barang yang tidak dipakai atau rusak itu dibuang, kalau masih layak dikasih orang atau kamu jual pre-love. Nah itu aja, nggak pakai repot ya. Jadi barang-barang itu disimpan supaya energinya bagus. Apalagi kalau dibilang sirkulasi udara bisa lancar masuk di dalam rumah, pencahayaan matahari juga up ya.
Jangan kamu tutup pintu dengan gorden-gorden yang tidak tembus matahari, padahal matahari itu sumber energi yang sangat bagus, ya. Oke, berikutnya kamar mandi harus dibersihkan. Nah, itu sarang-sarang penyakit dan energi negatif itu di situ, ya, dapur dan kamar mandi. Ya, jadi kalau kamu merasa bahwa kok aura-aura negatif ada ya, saya rasa di kamar mandi dan di dapur ya. Ya memang tempatnya di situ. Ya. Karena apa? Sarang kotoran dan energi negatif dalam tanda kutip makhluk-makhluk yang kurang bagus itu akan di situ. Entah makhluk kasat mata dan tak kasat mata. Ya. Karena dia suka di tempat yang kotor, apalagi kamarmu kotor. Oh, dia suka di situ. Ya. Nah, itu. Jadi bersihkan itu. Kamar mandi, terus pinggiran-pinggiran rumah, sudut-sudut rumah, halaman-halaman dibersihkan. Selain makhluk-makhluk yang kita tidak undang ya, macam contoh kecoa, tikus, ular ya. Ya, kita nyaman, rapi secara psikologis, kita tenang itu otomatis kita akan ada energi kebahagiaan, ada muncul energi dari sisi kesehatan, dan ada juga dari energi uang, dimana karena kita bahagia akhirnya rezeki kita up. Jadi jangan kamu salahkan, kenapa saya rezekinya kurang bagus. Nah, ini leluhurmu ingin menyampaikan bahwa ada yang salah pada dirimu, mungkin dari rumahmu, dari tempat tinggalmu, ini yang dibenahi. Ya, bersihkan sudut-sudut rumah dari debu, dari sampah-sampah ya. Kalau di halaman dibersihkan ya. Rumput-rumputnya udah tinggi dipotong, dibabat, ataupun mungkin yang sudah jatuh ya disapu gitu ya. Selain kamu olahraga kan sehat, dapat sehatnya. Tapi kalau kamu cuma duduk-duduk doang ya, sakit-sakitan, ujung-ujungnya apa? Uang keluar lagi untuk biaya pengobatan. Tapi kalau itu tadi saya bilang rutinitas, tiap hari gerak. Selain kamu olahraga, kamu juga dapat energi positifnya. Tuh, jangan malas. Leluhurmu mau nyampaikan kamu tuh jangan malas. Rutinitas tuh penting. Bukan bersih, asal bersih 1 minggu baru dikerjakan. 1 minggu sekali, enggak, tapi tiap hari. Ya, sama seperti kamu mau uang kan? Mau uang tiap hari atau cuman sekali? Kita dapat uangnya sebulan Kak Ica. Iya, tapi sebulan itu kan otomatis kan kamu dihitung per hari. Iya kan? Contohnya, kalau saya nggak tahu kalau tempat kamu ya, tapi biasanya kalau saya lihat di BUMN ataupun perusahaan-perusahaan swasta itu kehadiran itu dihitung. Nah, itu sama. Kamu enjoy, kamu happy, kamu sehat, pasti bisa kerja. Walaupun kamu nanti dapatnya 1 bulan, tapi kamu dihitung per hari. Oh, hari ini kamu kerja, masuk, oke, dapat gaji. Kalau tidak dipotong, biasa kan gitu. Nah, ini sama seperti energi. Kamu tiap hari rutinitas menyapu, membersihkan, kamu olahraga, itu kan sama dengan olahraga. Ya, walaupun kamu nggak nge-gym, tapi kamu ada aktivitas rutin, itu sama seperti olahraga. Dan energinya bagus. Kamu ada rumahmu bersih, kamu tenang, nyaman, damai di rumahmu. Kamu keluar rumah akhirnya apa? Orang sambut kamu, orang senyum. Tapi kalau rumahmu kotor, kamu jangan kaget kalau keluar rumah sudah digonggong anjing galak, terus ribut lagi dengan orang, tetangga ribut, kamu nggak nyaman. Nah, ini karena dirimu sendiri yang meminta dari apa? Pancaran energi, ya. Dan terakhir di sini tempat tidur. Setiap pagi sebelum keluar rumah, sebelum bangun tidur atau apapun tetap harus rapi. Supaya pada saat kamu sudah mau istirahat ya, rumahmu, kamarmu tuh bersih, rapi, kamu nyaman tidur. Karena kebanyakan orang itu ya capek, pegel-pegel itu karena berantakan kamarnya. Pada saat mau tidur tuh kayak aduh, energinya kurang bagus. Karena apa? Kamarnya berantakan. Ya. Jadi pada saat kamu sudah capek, lelah, kamu lihat kamarmu rapi, wah enak gitu. Langsung tidur. Ya nggak usah AC, kipas angin juga bisa. Yang penting nyaman, adem gitu. Habis itu tidur ya. Nah, itu kebanyakan Kak Ica, saya kalau saya coaching ya, Kak Ica, saya tidak bisa tidur nyenyak karena tidak tahu kenapa. Ya itu mungkin karena besok mau ada kerjaan atau gimana Kak Ica. Ya selain itu, selain pikiran, tempat nyaman juga dari wangian, terus fresh, tempat yang nyaman ya, yang adem, yang pokoknya yang versi kamu lah. Versi kamu yang nyamannya tuh bagaimana? Karena setiap orang kan versinya beda-beda. Bikinlah itu, bukan nuntut orang yang membuat itu, tetapi kamu yang harus berbuat untuk dirimu. Versi nyamanmu bagaimana? Kalau kamu merasa bahwa kayaknya kasurku ini sudah nggak nyaman Kak Ica, ya ganti. Tapi mahal Kak Ica. Ya disesuaikan dengan budgetmu.
gitu. Karena kasur juga itu berpengaruh ya, ataupun apapun ya, terserah lah. Karena kalau kamu sehat kamu bisa produktif, uang yang kamu anggap mahal bisa kamu gandakan nanti pada saat kamu sehat, ketimbang kamu sakit-sakitan mempertahankan itu uang yang kamu dapat untuk bayar pengobatan. Intinya kan gitu. Contoh, kasurnya harganya 10 juta, harganya 10 juta nih, 2 bulan kamu kerja karena tidurmu enak, 2 bulan 3 bulan sudah bisa kembali uangnya, dan kasurnya masih bagus, kamu bisa pakai bertahun-tahun. Ketimbang kamu pakai kasur lama ujungnya sakit terus, sakit terus, sakit terus ya badan nih, contoh ya. Ya ujung-ujungnya ya bukan dapat uang tapi malah mengeluarkan uang, karena kamu mungkin ke tukang pijat, kamu beli obat, kamu beli apa gitu. Ini contoh. Karena pikiran dan ragamu tidak baik-baik saja. Di pikiran kerjaan, pikir kerjaan ya. Terus pada saat tidur kasurnya juga nggak nyaman gitu. Ya, jadi seperti gitu. Ya, jangan pernah pelit untuk diri sendiri. Karena kalau kamu pelit, semesta tahu, oh dia mau rezekinya enggak. Ibaratkan kalau kita pelit itu kayak macam enggak mau rezeki, karena kita menutup gitu. Ya, jadi jangan pelit untuk diri sendiri. Selama kamu bahagia, pasti rezekimu bagus. Jadi jangan pelit untuk diri sendiri. Ya, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana semesta dan leluhurmu ingin menyampaikan untuk kamu lebih kedepannya lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia ya. Dimulai dari dirimu dan dari lingkungan tempat tinggalmu ya. Ya, dan juga dimulai juga dari di dalam lingkungan rumah ya. Oke, itu yang dibenahi ya untuk saat ini. Jadi kalau energimu lagi kurang bagus, kamu apes, kurang rezeki ya, itu lihat dulu dari dalam rumahmu. Jangan sampai masalahnya di dalam rumah ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.